kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, sesuai janji kita tadi, kita akan ada dialog khusus yang akan membahas tentang museum dan juga Balai Budaya Bandung. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Kusnadi Adiwijaya MM selaku Ketua AMIDA Jawa Barat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Wilujeng Sumping di Halo Halo Bandung. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut Pak. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Bambang Subarnas MSN selaku Ketua Balai Budaya Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya pemirsa, di segmen ini kita akan berbincang dengan para narasumber terkait dengan keberadaan museum yang ada di Kota Bandung. Nah ini berbicara mengenai museum, identik dengan anak sekolah kunjungan sekolah ke museum ya Pak ya. Padahal nggak cuma anak sekolah, banyak sekali mungkin wisatawan dari dalam kota maupun luar kota yang hadir ingin mengetahui bagaimana peninggalan sejarah di masa lampau. Nah berbicara mengenai museum sendiri yang ada di Kota Bandung, total ada berapa museum sih Pak? Di Bandung aja dulu nih Pak. Kalau di Bandung tuh ada sampai 18. 18 museum? Ya, cuma masuk yang anggota AMIDA Jabar itu baru 12. Karena ada beberapa museum yang belum masuk anggota, namun itu sudah berjalan. Seperti misalnya Museum Tionghoa gitu, seperti itu. Ada 18 ya? Ya, yang kita tahunya hanya di beberapa ruas jalan protokol, jalan utama yang sering dilalui saja setiap hari itu. Ternyata ada banyak ya? Karena kan museum itu kan ada yang museum umum, ada museum khusus. Nah yang ini relatif besar itu kan pada umumnya itu adalah museum umum. Kalaupun ada yang museum khusus, tapi itu biasanya berada di pengelolaannya berada di lembaga pemerintahan. Gitu. Dikelola pemerintah. Nah yang ini yang baru-baru ini itu lebih cenderung kepada yayasan pemiliknya ataupun perseorangan. Gitu. Saya sempat browsing ya, museum yang ada di Jawa Barat pun banyak sekali ternyata ya Pak. Ada 48 yang sudah masuk anggota AMIDA Jabar, tapi ada 5 museum yang memang belum masuk. Nah sekarang kan lagi ada kegiatan pembinaan kapasitas atau kompetensi SDM permuseuman di Hotel Horizon yang penyelenggaranya adalah Kemdikbud Jabar. Nah, sedang berkumpul di sini itu dalam rangka peningkatan kapasitas SDM permuseum di Jawa Barat. Gitu. Karena perlu dipersiapkan SDM yang memang bisa mengelola yang koleksi-koleksi yang berbahan organik ya, seperti misalnya koleksi lukisan, misalnya wayang kulit yang seperti itu kan, apalagi naskah misalnya, itu kan dibutuhkan satu pengawasan yang memang harus selalu dilakukan setiap hari tentang suhunya, kelembabannya. Jangan sampai justru ada satu koleksi yang rusak justru rusak di lembaga pelestarian. Ini kan ironis sekali. Karena itu kawan-kawan yang berada di museum, pengelola museum khususnya di bagian konservasi koleksi itu selalu standby, mereka ada di sana. Ini tuh ada sekolahnya Pak untuk mereka-mereka yang akan menjadi SDM di katakanlah di tempat-tempat yang memang menyimpan banyak nilai-nilai sejarah. Ada sekolahnya khusus atau ada pelatihan khusus atau seperti apa? Kebanyakan lebih banyak kepada pelatihan kan. Jadi pelatihan kaitan permuseuman itu ada pelatihan konservator, ada preparator bagian tata pameran, kemudian juga ada edukator. Jadi kalau di museum namanya edukator kan, karena mengedukasi masyarakat. Jadi bukan pemandu, lebih cenderung disebut bimbingan. Makanya seksinya juga adalah sesi bimbingan. Edukasi, karena mengedukasi masyarakat gitu. Jadi setiap informasi yang disampaikan melalui nilai-nilai yang ada di dalam koleksi itu senantiasa mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak sekolah gitu. Nah dulu pernah ada di Unpad itu museologi untuk S2. Ada ya, khusus tentang permuseuman. Tapi lebih banyak kepada pelatihan-pelatihan gitu. Dulu zaman saya itu sampai 3 bulan ya. Jadi ada yang 2 minggu tipe dasar, kemudian tipe kejuruan itu selama 3 bulan. Ada bidang konservasi, bidang edukasi, kemudian saya bidang tata pameran. Itu 3 bulan dulu. Tapi sekarang
lebih dipersingkat lagi. Pak, ini saya selanjutnya ke Pak Bambang nih terkait dengan banyaknya nilai budaya atau nilai warisan budaya ataupun peninggalan di masa lampau yang sampai sekarang ternyata seringkali lihat tayangannya di televisi, koleksi nambah terus ya Pak ya. Itu memang Indonesia tuh kaya dengan peninggalan itu yang masih belum diketemukan masih banyak ya Pak ya? Oh, banyak sekali. Itu biasanya di daerah mana tuh Pak kalau di Indonesia, kalau boleh dipetakan? Benda sejarahnya itu sudah cukup baik, bisa mulai terpantau dan kemudian terinventarisir. Dan kota juga punya misalnya badan apa itu untuk cagar budaya itu. Badan cagar budaya. Menjaga yang baku gitu, tetapi prinsip-prinsip dasar konservasi di tingkat desa itu dimulai. Secara maksimal di kesadaran terhadap perjalanan tingkat keluarga. Jika ini bisa di berdasarkan memang kesadaran di dalamnya. Tentu saja cara pemanfaatannya adalah bagaimana mereka bisa dengan potensi yang ada itu meningkatkan kesejahteraan, aspek ekonomi, misalnya dengan kepariwisataan, gitu kan? Kira-kira kata museum itu barang antik zaman dulu kan. Dari zaman kapan sampai sekarang misalnya terbiasa mengkoleksi parfum misalnya. karena begitu, kemudian, waduh, ini bagus juga ya, jadilah museum. Bisa seperti Tidak hanya melulu tentang benda ya Pak, ada budaya juga yang bersifat kesenian dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sih cara melestarikannya dari Balai Budaya Bandung sendiri? Oh ya, kalau dari budaya Bandung kan concernnya memang pada persoalan budaya. Begini, kebetulan kalau di daerah Ciwastra lah ya, Ciwastra, Cijaura di situ sejak tahun 90-an, Mbak.
Saya merasakan melihat di situ daerah pinggiran kota Bandung ini sebenarnya mengalami krisis benturan budaya antara budaya kota yang maju dengan budaya pedesaan. Kan di tradisinya masih hidup gitu ya, kearifan lokalnya masih ya betul gitu. Nah, kemudian mulai dihadapkan dengan gaya hidup kota, kemudian terjadi apa ya kehilangan, dan karena itu maka dan ini saya kira perlu dilakukan bagaimana menghadapi situasi krisis benturan budaya antara desa dan kota di wilayah pinggiran. Jadi jangan hanya mengurusi itu ya. Dan saat ini upaya tersebut masih terus dilakukan ya Pak ya? Terus kreatif gitu ya. Di situ dilakukan studi dulu dan kemudian potensinya juga kita gali, dan salah satunya diantaranya ada kesenian khas daerah situ, kemudian ada rumah Karnedi. Kan kita mengenal cerita Karnedi Bandar Bangkong ya? Iya, karena di Bandar Bangkong. Karena di sarankan kepada keluarga di situ, udah bikin ini museum Karnedi. Ini cerita sudah dia kenal dan ini bisa menjadi daya tarik orang untuk datang. Menggagas untuk kampung kreatif Braga bagian pedalaman. Ya. Jadi Braga itu kan kita kenal jalan utamanya yang begitu cantik, ya, bagus gitu ya. Blok gitu ya. Di sebelahnya gitu. Ternyata di dalamnya atau mungkin di pinggirannya tidak seperti yang orang bayangkan gitu. Betul. Ya. Partisipasi dalam gemerlapnya Braga gitu. Museum yang ada di Kota Bandung saat ini. Kan sekarang kondisi walaupun masih pandemi ya Pak ya, tapi banyak sekali kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa berkunjung ke museum ini. Bagaimana nih Pak operasional museum sendiri saat ini? Apakah sudah dibuka sepenuhnya untuk para wisatawan atau ada pembatas? Oh iya, selama pandemi kemarin memang aktivitas kunjungan masyarakat untuk ke museum itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Jadi ketika waktu itu sekitar bulan Juni-Juli kan ada PPKM ya, gitu, sehingga itu tidak menerima kunjungan masyarakat secara langsung. Nah sekarang ini kan dibatasi, walaupun ada kunjungan-kunjungan, tetapi itu dibatasi dengan jam-jam tertentu. Misalnya yang masuk rombongan 25 orang, setelah selesai mereka keluar masuk lagi 25 orang lagi. Nah diatur seperti itu sehingga di dalam ruang pameran itu tidak terjadi satu kerumunan gitu. Jadi tetap prokesnya dijalankan. Tetap. Nah walaupun begitu tetap sahabat-sahabat di museum itu tetap kreatif mereka dengan mengadakan semacam virtual museum gitu ya, pameran
baik itu pameran khusus yang biasa dilakukan maupun tentang kegiatan-kegiatan terutama tentang konservasi koleksi. Itu divirtualkan sehingga banyak masyarakat yang bisa mengetahui tentang aktivitas museum walaupun dalam kondisi pandemi. Walaupun nggak datang langsung ya Pak. Ya, walaupun nggak datang langsung. Jadi lebih mengarah ke situ. Kemudian juga Amida Jabar selama pandemi ini setiap bulan itu melakukan webinar berseri lah gitu. Jadi setiap bulan ada 2 orang narasumber, kemudian juga itu diinikan secara nasional. Jadi dari Amida Jabar untuk semua gitu ya. Jadi kawan-kawan yang berada di Amida Jabar ya kebetulan kan ada beberapa orang ahli di Dewan Pakar ini ya, ada filolog, ada arkeolog, ada sejarawan gitu ya, banyak, ada antropolog juga. Nah, mereka kemudian juga memberikan materinya masing-masing, memberikan pencerahannya masing-masing kepada kawan-kawan, khususnya teman-teman museum yang ada di Jawa Barat ini. Tapi ini di-share untuk teman-teman yang juga berada di luar Jawa Barat gitu. Jadi alhamdulillah pesertanya cukup banyak lah, di atas 100. Alhamdulillah. Ternyata banyak yang masih concern terhadap keberadaan museum ya. Ya, alhamdulillah. Itu dia. Pemirsa, kita akan jeda pariwara. Di Jawa Barat sendiri koleksinya apakah memang benda-benda dari Jawa Barat sendiri, apakah ada dari luar? Nah, nanti kita akan sampaikan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandingnya. Ya, pemirsa, masih berbincang-bincang mengenai museum yang ada di Kota Bandung ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh 2 narasumber kita bagaimana museum dan juga peranan dari atau mungkin benda-benda dan juga budaya yang saat ini harus berperang ya dengan kemajuan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri itu juga memberikan dampak lain ya Pak ya terhadap budaya Indonesia. Ya, betul sekali Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bambang, sejauh mana sih Pak peran Balai Budaya dalam mengembangkan budaya di Kota Bandung? Di Kota Bandung sendiri kan lumayan banyak sekali budayanya ya. Ada juga mungkin budaya yang sudah tercampur dengan daerah-daerah lainnya. Seperti apa Pak? Ya. Saya informasikan dulu bahwa Balai Budaya Bandung ini adalah lembaga swasta, jadi bentuknya yayasan, bukan organisasi di bawah pemerintah ya gitu. Sehingga peran yang bisa dilakukan oleh Balai Budaya Bandung memang peran sebagai anggota masyarakat untuk mendukung perkembangan kebudayaan di Kota Bandung. Nah, yang pertama kita tentu saja sering melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas budaya yang ada gitu ya, termasuk juga dalam hal ini dengan Amida. Kita menggagas dan kemudian mencoba membuat model yang disebut dengan museum sekolah. Museum sekolah ya. Itu diproyeksikan untuk di SMK 14 dan SMKN 15 gitu. Sedikit tentang museum sekolah. Penting bagaimana anak sekolah itu mulai belajar mencintai dan bangga terhadap sekolahnya, alma maternya sebagai bagian dari catatan perjalanan hidup dia untuk masa depan gitu. Nah, mencintai sejarah ini, mencintai perjalanan ini adalah bagian dari pendidikan bagaimana kesadaran terhadap kebudayaan dalam skala besar. Sebenarnya nanti kontribusinya pada pembentukan kesadaran kebangsaan gitu. Nah, ini coba kita gagas bersama-sama dengan Amida untuk membuat model. Punya museum itu saya pikir luar biasa. Museum di sekolahnya. Museum di sekolahnya. Selain dari perpustakaan ya, ada museum juga.
museum sekolah ini di SD Halimun. Halimun, SD Halimun itu tahun 2008 dan waktu itu diresmikan oleh Pak Priyana waktu zaman kadisnya Pak Priyana ya, zaman pada Darosada. Yaitu di situ sekolah itu didirikan tahun 1932. Pohon pinusnya masih ada, gitu. Kemudian buku nilai siswa, Iya, kayak anak seperti SD, raport mungkin ya. raport, bukan kumpulan nilai siswa yang dibukukan. Oh, Bisa. iya. Ya. Jadi coba deh kita membuat modeling ya. Kalau museum sekolah seperti apa? Ini karena punya nilai-nilai historis yang cukup penting gitu ya. Dan beberapa peninggalnya juga saya ada. Itu salah satu contoh ini yang juga dikerjasamakan dengan Amida. Kemudian yang kedua, Ekomuseum. kenapa? Ekomuseum. Kalau tingkat desa, tapi di luar kota Bandung lah ya. Iya. Nah untuk yang di kota Bandungnya yaitu saya Balai Budaya Bandung ini bekerja sama dengan panitia Braga Festival tahun 2012 itu bagaimana mengadvokasi dan mengaktifasi kampung di Braga bagian dalam dari Jalan Braga sampai ke sungai itu supaya mereka menata diri sedemikian rupa dengan potensi yang ada dan bisa menjadi kunjungan. Jadi kunjungannya itu tidak orang jalan-jalan tidak hanya di Jalan Braga dengan musiknya, dengan kopi yang hangatnya, roti apa yang ada di situ ya? Iya. Roti tradisional. Rumah dengan penduduk, ada tanaman hidroponik, ada dan seterusnya lah. Itu yang coba kita kembangkan. Nah, Pak, selain bekerja sama dengan komunitas-komunitas budaya, nah ini juga Bapak apakah sering bekerja sama dengan pemerintah? Kan di pemerintah juga ada di Sparbud ya. Itu di Nah, itu seperti Budpar apa, kalau di Pak? Kota Bandung ya. Ya beberapa kali kita kalau dengan pemerintah ini sementara ini ya jadi narasumber Jadi narasumber. untuk program. Gitu ya program itu belum sih gitu. Semoga ya. Iya, semoga kedepannya Iya, mungkin bisa saling mudah-mudahan. bersinergi gitu. Iya. Tapi sayang ya kita nggak punya event tetap yang ikonik gitu. Semoga setelah Dengan pandemi mengangkat selesai ini konsep. apa ya? Bisa ada ya, Pak? Iya, kita pernah punya Braga Festival, Dago Festival. Bandung wajib berkunjung Wajib. setiap Pak Kusnadi ini barang di Kota Bandung, apakah itu semua berasal atau temuannya di Kota Bandung atau dari daerah lain juga nih? Ada yang dari daerah lain. Jadi seperti misalnya di Museum Sri Baduga ya yang di Tegalega itu museum itu museum umum tingkat provinsi dengan 10 klasifikasi koleksi. Jadi artinya 10 cabang ilmu pengetahuan. Oke. Jadi sebetulnya itu kalau di breakdown lagi itu ada sekitar 20 klasifikasi. Karena di etnografi itu terdiri dari koleksi kesenian, segala lukisan, wayang, teknologi gitu ya. Peralatan rumah tangga itu masuk di etnografi. Jadi kalau itu di di break lagi gitu itu bisa lebih mencapai 20 ini. Tidak semua benda yang ada itu yang ada di Museum Kota Bandung itu semuanya dari misalnya Kota Bandung, Wilayah tidak. Bandung, ya? Tetapi semua yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ada satu koleksi misalnya keramik asing, itu kan bukan berasal dari Kota Bandung, tetapi
itu ya koleksi-koleksi itu berasal ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa, ada yang dari Arab, yang kebetulan ditemukan di Bandung, sehingga menjadi koleksi Museum Sri Baduga. Jadi temuannya di Bandung ya Pak? Temuannya di Bandung gitu ya, ada yang di Sumedang, tetapi pada akhirnya semua dikumpulkan menjadi salah satu koleksi-koleksi masuk klasifikasi tertentu yang ada di Museum Sri Baduga di Kota Bandung ini gitu. Seperti itu jadi ya, jadi tidak semua bahwa koleksi itu berasal dari Kota Bandung, hanya saja akan memberikan pengetahuan yang cukup ya kepada masyarakat di Kota Bandung gitu. Minimal orang Bandung tahu nih sejarahnya seperti gitu. apa gitu ya. Iya. Pak, ini sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi masih banyak yang ingin disampaikan ya, ditanyakan. Ya, mungkin untuk kedepannya. Iya, kita ada satu potensi ya yang selama ini belum kita optimalkan, belum dioptimalisasi, seperti misalnya ada bandros gitu ya. Nah itu kan bandros itu apa Kang? Ya, bandros itu mobil bandros. Jadi yang ada di Kota Bandung maupun kemarin juga kami udah bicara dengan Disparbur Provinsi Jawa Barat untuk menggunakan bandros itu sebagai media untuk kita memperkenalkan museum kepada terutama ya generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda yang bukan mereka berada di kelompok kebudayaan. Jadi kalau sahabat museum, balad museum dan sebagainya, itu kan mereka sudah berada di dalamnya. Artinya mereka sudah paham tentang pentingnya sebuah museum sebagai lembaga ilmu pengetahuan. Namun kita perlu menarik komunitas-komunitas lain yang selama ini terabaikan lah gitu ya. Tapi relate dengan museum gitu ya. Gitu. Jadi kita akan beberapa komunitas yang sudah mereka. Jadi di Bandung ini kan ada tiga komunitas. Jadi saya ajak kemudian keliling di Kota Bandung ini ke beberapa museum dan mereka ternyata tercengang juga, Bu. Saya orang Bandung tapi baru tahu sejarah Bandung. Baru tahu memang asiknya di museum-museum. Jadi museum adalah sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Kang. Jadi kan orang sekarang bagaimana merubah itu sebetulnya di masyarakat gitu ya. Selama ini kan museum itu dipandang masyarakat itu satu gedung yang ya tempat wisata aja gitu ya. Jadi uka-uka. Ya, pertanyaan yang sama mungkin Pak, dan yang terakhir juga harapan Bapak sebagai Ketua Balai Budaya Bandung ke depannya seperti apa sih Pak? Ya, oke. Saya teringat dengan tulisan M.A.W. Brouwer tentang Bandung. Dia bilang, Tuhan menciptakan Bandung ketika dia sedang tersenyum. Aduh. Kemudian cuaca seperti ini dan kekayaan budaya Bandung itu merupakan kekayaan yang memang gini, kota terutama setelah membuat jalan pos melintasi ke sini, maka kemudian sejak itulah Bandung berkembang sedemikian rupa dengan tata kota modern. Seluruh modern, dan itu adalah kekayaan budaya baru. Nah, sekarang ini kekayaan ini sebenarnya bisa kita nikmati. Yang kedua, bagaimana sih potensi-potensi yang ada ini bisa kemudian dikembangkan? Kan begini, kreativitas harus berjodoh. Karya-karya kreatif bisa ditunjukkan. Sementara ini ada beberapa gedung kesenian memang seperti ada YPK, Rumentang Siang, walaupun itu punya provinsi ya, dan kemudian di
taman budaya gitu. Tetapi yang dimiliki oleh Kota Bandung sebagai cultural center nampaknya baru punya fashion event. Punya event itu. Nah, nampaknya kita perlu punya event itu. Ya. Gitu. Jadi ya begitulah saya kira. Taman di ngobrol-ngobrol inspiratif ya seperti itu. Itulah Bandung, kota peradaban dan kota yang berbudaya. Gitu. Semoga ada untuk melestarikan budaya di Bandung terkait dengan apa yang tadi disampaikan juga bisa terrealisasi dengan tangan ini ya, mudah-mudahan. Sekian tahan kami selama 1 jam ke depannya dan akan di Ada Bapak Kusnadi Adi Wijaya MM. Iya. Wayang apa itu? Ini Raw